Selamat siang Budian. Selamat siang Pak Kasih. Baik Budian, sebelum kita mulai sesi diskusi ini, saya ingin memastikan kita dalam pengembangan seperti ini ya, kita lihat dari sisi seperti umum, kemudian aktif dan kemudian kamu Budian sini mana yang ingin Budian kembangkan dalam diskusi ini? Baik Pak, saya dalam sesi coaching ini saya ingin lebih meningkatkan kemampuan saya saat mengajukan pertanyaan berbobot agar percakapan saya nanti bersama coaching bisa lebih mendalam dan efektif. Oke, sampai itu ya, itu sangat penting menurut saya ya. Kemudian kalau menurut Budian sendiri, bagaimana cara yang terbaik bagi Budian, cara terbaik bagi saya untuk mengamati perkembangan tersebut selama seperti ini? Nanti pada saat supervisi, saya mau minta tolong sama Bapak nih untuk memperhatikan saya mulai dari percakapannya. Apakah saya sudah berhasil mengarahkan coach saya untuk membuka diri sehingga ia dapat menyampaikan permasalahannya dengan leluasa, dengan luas. Kemudian saya juga mau minta tolong perhatikan apakah pertanyaan yang saya berikan kepada coach saya itu dapat memancing refleksi dan juga memberikan solusi bagi dia. Oke, tentu itu saya bantu ya Budian ya. Kemudian sekarang menurut Budian, sejauh mana kemampuan Budian saat ini dalam hal ini pertanyaan yang belum ini? Atau mungkin adakah area spesifik yang dirasa lebih sulit bagi Budian? Pak, ada Pak. Ya. Saya sudah merasa cukup baik dalam menggali masalah kunci saya, tapi saya terkadang mengalami kesulitan dalam mengajukan pertanyaan yang bisa memancing mereka untuk lebih reflektif lagi dan menemukan solusi dari permasalahan dia. Oh begitu, baik kalau begitu, jadi kita akan fokus pada hal tersebut ya. Kira-kira apa saja harapan utama dari Budian dalam sesi? Dari kegiatan observasi ini, saya berharap saya mendapatkan umpan balik yang konkret ya Pak ya, tentang bagaimana cara saya untuk bisa meningkatkan kemampuan saya dalam bertanya secara lebih terstruktur dan relevan. Oke, baik Budian, kalau begitu kita mulai saja observasi kita di hari ini ya. Tentunya saya akan mendapat informasi yang penting terkait pengembangan Budian di coaching ini. Terima kasih Budian ya. Ya, sama-sama Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budian. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Kasih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk hari ini ya. Oke, baik Budian, saya mau tahu nih, kita mau ngobrolin apa sih soal ini? Iya nih Pak, saya lagi ada ada sebuah permasalahan. Oke. Kebetulan ini kan saya itu kan terpanggil PPG juga, alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Cuma sekarang tuh jadinya kok khawatir, jadi ada timbul perasaan cemas Pak. Saya jadi tidak fokus dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Oke. Kalau saya tangkap dari cemas, apa dia cemas? Cemasnya itu karena saya takutnya kan dalam bersamaan juga saya ini kan mengikuti program guru penggerak, Pak. Kemudian ditambah lagi sekarang PPG. Nah, saya khawatir nanti tugas-tugasnya itu tidak bisa saya kerjakan dengan maksimal, dengan baik. Oh begitu. Bagaimana Budian khawatir dengan tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan? Kamu menurut Budian sendiri bagaimana Budian cara mengatasi kekhawatiran ini? Kebetulan nih Pak ya, karena saya sudah mengikuti program guru penggerak, di situ kan diajarkan bagaimana kita bisa menggunakan teknik stop untuk merilekskan perasaan kita. Nah, kemarin itu saya sudah mencoba gitu Pak, mencoba perasaan menggunakan teknik stop itu. Jadi sekarang udah mulai hilang lah perasaan cemasnya itu. Oke, tapi belum ya. Sudah mulai sedikit
kecilan ya kalau semuanya artinya sudah menggunakan teleskop, kemudian sudah agak mulai sedikit berjalan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin banyak dilakukan di kedepannya ya. Oke Bu Dian, setelah dari pembicaraan kita hari ini, Bu Dian punya apa sih? Saya tuh pengennya tuh Pak, saya bisa lebih tenang, lebih rileks menjalankan kegiatan saya, meskipun ada tambahan dalam beban kerja gitu Pak ya. Saya ingin bisa mengajar dengan maksimal, kemudian saya bisa mengikuti guru penggerak dengan baik, dan juga saya bisa mengikuti PPJ dengan baik. Seperti itu ya Bu Dian ya. Saya tangkap tadi ada tenang, ada rileks. Kira-kira Bu Dian itu gimana tuh Bu Dian bisa menciptakan ketenangan, rileks itu seperti apa yang Bu Dian? Saya mungkin nanti saya mau mencoba ya Pak ya. Jadi membuat daftar kegiatan saya sehingga saya nantinya itu bisa memprioritaskan tugas-tugas yang mana dulu yang harus saya kerjakan. Kata kegiatan prioritas ya. Kalau untuk saat ini apa sudah dibuat apa sih? Belum Pak. Belum dibuat. Kenapa belum dibuat? Karena tadi itu karena perasaan cemas, jadi saya bingung Pak, mau yang mana dulu yang mau saya kerjakan. Padahal sudah terpikir saya kayaknya ini harus membuat daftar tugas yang prioritas. Tugas prioritas ya yang harus dikerjakan biar Bu Dian lebih tenang dan rileks ya. Oke, kira-kira Bu Dian kapan Bu Dian bisa membuat daftar ini agar Bu Dian cepat lepas dari masalah ini? Mungkin nanti sepulang dari sekolah, ya. Nah nanti malam biasanya malam hari itu kan udah pekerjaan di rumah sudah santai ya Pak ya. Nah, nanti saya akan mencoba membuat daftar yang mana dulu tugas-tugas, mulai dari tugas-tugas yang prioritas yang semuanya itu kan ada due-date-nya ya Pak ya. Iya, benar. Nah saya pasti mendahulukan yang mana dulu. Jadi mencari pekerjaan prioritas lebih dahulu supaya dulu. Oke, Bu, terima kasih waktunya ya. Bang dari kesimpulan dari pembelian kita hari ini, gimana perasaan Bu Dian hari ini? Perasaan saya jadi lebih lega Pak. Jadi apa yang saya pikirkan itu ternyata menurut Bapak udah betul ya Pak ya. Saya harus membuat daftar prioritas dulu ya. Jadi apa saja yang Bu Dian lakukan untuk mengurangi kecemasan ini tadi? Coba bisa diulangi barangkali Bu Dian. Saya nanti bisa mencoba dengan memulai membuat daftar tugas prioritas. Kemudian saya akan melakukan lagi teknik-teknik stop ya Pak ya. Biar saya bisa lebih rileks, lebih tenang menghadapi pekerjaan saya. Oke, sukses Bu Dian ya, semoga berhasil ya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih Bu Dian ya. Selamat kembali waktu kita dan kita hari ini. Sama-sama Pak. Oke ya. Assalamualaikum Pak Hasim. Waalaikumsalam Bu Ari. Ada yang perlu saya bantu Pak Hasim? Untuk Bu Ari ini saya masih banyak sekali masalah nih Bu Ari. Masalah apa sih Pak Hasim kalau boleh saya tahu? Begini Bu Ari ya, sekarang ini kita kan di dalam program dari kita udah selesai Bu Ari. Jadi ini saya masih kebingungan gimana itu mengaplikasikan di satu kehidupan saya masih kebingungan ini. Yang buat Pak Hasim bingung nih apa? Yang membuat saya bingung ini begini Bu Ari, karena di sana di sekolah itu kan saya nggak punya teman ibaratnya untuk rekan-rekan yang bisa sebagai guru penggerak. Jadi saya harus mulai dengan seperti ini, itu jadi pilihan dari saya. Oh terus, apakah di sekolah Pak Hasim ini tidak ada yang diajak berbicara atau kompromi biar Pak Hasim ini bisa untuk berkolaborasi seperti itu Pak Hasim? Ada sih beberapa guru di sana yang punya kompeten juga yang bisa saya kerjasama. Saya hanya saja saya belum menghubungi mereka, tapi mudah-mudahan nanti di arah kepada saya dan mereka untuk bisa bekerja sama, dan bisa bekerja sama. Tadi Pak Hasim ngomong ada bekerja sama ya. Iya. Apa yang Pak Hasim harapkan dari kegiatan ini dengan saya sih berharap mudah-mudahan kedepannya nanti saya bisa mengaplikasikan dengan lebih di sekolah saya, kemudian tentunya dengan tidak sendirinya atau tidak sekolah. Itu saya harapkan saya. Untuk kegiatan ini misalnya ya untuk
menghidupkan atau mengembangkan kegiatan yang terkait guru penggerak di Pak Kasim. Apa nih yang bisa Pak Kasim implementasikan di sekolah? Kalau saya sih Bu Ari begini ya, saya sih berusaha untuk mengimplementasikan semua apa yang sudah saya dapatkan di dalam program penggerak ini. Saya selalu balikan ke mereka sekolah. Hanya saja ya kembali lagi kan kita tidak bisa memaksa rekan-rekan di sekolah itu untuk bisa menjadi sepenuhnya. Hanya saja apapun yang saya dapatkan dari kegiatan ini harus saya bagikan dalam praktik baik yang sudah saya. Seperti itu. Salah satunya bagaimana Pak Kasim menggerakkan teman-teman Pak Kasim? Ya, kemarin saya punya kali seperti ini Bu Ari ya. Kemarin kami buat komunitas belajar, saya selalu berbagi baik di sana menjelaskan ini loh yang saya dapatkan dengan guru penggerak, kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan diri sama pendidikan kita. Saya selalu aktif di dalam pendidikan komunitas belajar untuk menginformasikan apa yang saya dapatkan di dalam ini. Terus rencana Pak Kasim ke depannya, apakah nanti teman-teman Pak Kasim ini menyambut baik apa yang Pak Kasim inginkan? Ya, saya sih berharap sih mereka tuh merespon dengan baik gitu kan, karena kegiatan dari kegiatan itu menurut saya tuh menjadi manfaat cukup besar, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi secara lebih besar itu susah pendidikan saya misalnya. Jadi menurut saya sih berharap mudah-mudahan rekan-rekan di sekolah itu ya bisa bekerja sama, kemudian bersama-sama mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan bisa pendidikan ini sehingga ada mutu peningkatan mutu bisa pendidikan saya. Menurut Pak Kasim, rekan-rekan sejawat yang Pak Kasim ajak itu, kalau Pak Kasim nilai ya dari rentang nilai, mereka yang mendukung Pak Kasim itu seberapa jauhnya seperti itu? Kalau menurut saya sih sekarang ini rentangnya sekitar dari 1 sampai 10 ya. Itu masih sangat rendah ya Pak Kasim. Apakah sebenarnya Pak Kasim yang menjadi guru penggerak hanya Pak Kasim sendiri? Iya, kebetulan bisa hanya saya sendiri jadi guru penggerak, jadi saya harus bergerak sendiri. Tapi itu tadi saya selalu berusaha untuk mensosialisasikan kepada rekan-rekan yang lain tentang guru penggerak ini. Kemudian apa yang saya dapatkan, saya selalu mensosialisasikan di dalam komunitas ini. Terus apa respon dari Pak sekolah, rekan sejawat terkait kegiatan-kegiatan yang Pak Kasim lakukan di penggerak ini Pak Kasim? Ya alhamdulillah sih responnya keluar ya, mereka sih merespon dengan baik. Karena saya dalam pengaplikasian di dalam metode pendidikan itu masih ya ada yang mau, ada yang tidak, ada yang sama-sama bodoh. Ya kembali lagi saya sih sebagai guru penggerak di sana selalu berusaha untuk mengajak kita di sini. Tapi kembali lagi karena yang namanya karakter manusia itu kita tidak bisa mengubah ya. Tapi iya tidak bisa memaksa. Tapi saya selalu berusaha untuk menyampaikan, membagi praktik dari sana. Ini loh guru penggerak, ini yang kalian itu guru penggerak. Tetap saya sampaikan di sini. Jadi intinya Pak Kasim di sini tidak hanya berdiam diri, Iya. Pak Kasim memberikan masukan-masukan, Iya. itu ya Pak Kasim. Iya. Itu sudah saya lakukan ya tadi dengan harapan yang mudah-mudahan rekan-rekan di sekolah itu bisa mengaplikasikan nilai-nilai guru penggerak yang ada di sekolahnya. Terus nanti kedepannya yang Pak Kasim harapkan dari teman-teman ini bagaimana Pak Kasim? Ya kalau saya berharap sih mudah-mudahan teman-teman di sekolah itu bisa aware, bisa respect kemudian saya lakukan, artinya mereka bisa ikut bersama-sama menerapkan apa yang sudah saya sampaikan tentang guru penggerak ini. Kemudian yang paling saya harapkan juga dan mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di sekolah itu tergerak hatinya bisa ikut mengikuti program guru penggerak ini. Karena saya rasa dengan mengikuti program guru penggerak ini banyak sekali pendapatan di sana. Karena bukan hanya untuk diri kita sendiri, tentang bagaimana karir kita ke depannya, kita menjalani karir kita seperti apa, itu banyak sekali didapatkan dari program ini. Positif ya Pak Kasim? Iya sangat-sangat positif. Jadi Pak Kasim di sini kan sudah
begitu berharap supaya teman-teman tadi ikut juga ikut diskus